Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai pengamatan transportasi pada tumbuhan vaskuler. Judul praktikum kami adalah pengamatan transportasi pada tumbuhan vaskuler. Tanggal pelaksanaan 10 Desember 2020. Tujuan pertama, mahasiswa dapat mengamati peristiwa transportasi pada tumbuhan pacar air. Kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Dasar teori. Transportasi yang terjadi pada tumbuhan bertujuan untuk mengedarkan air, mineral, dan zat hara lainnya ke seluruh bagian tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan dibedakan menjadi transportasi ekstraseluler dan transportasi intraseluler. Transportasi ekstraseluler adalah transportasi dari sel ke sel lainnya yang terjadi di berkas pembuluh melalui parenkim. Berdasarkan proses pengangkutannya, pengangkutan transportasi ekstraseluler dibedakan menjadi dua, yaitu apoplas dan simplas. Apoplas merupakan proses pengangkutan cairan melalui dinding sel, sedangkan simplas merupakan proses pengangkutan cairan melalui sitoplasma. Transportasi intraseluler. Transportasi intraseluler adalah transportasi yang melewati berkas pembuluh xilem dan phloem. Xilem mengangkut air, mineral, dan zat hara lainnya dari akar menuju daun melewati batang, sedangkan phloem yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Tumbuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya sel pembuluh khusus, yaitu tumbuhan non-vaskuler dan tumbuhan vaskuler. Tumbuhan non-vaskuler merupakan tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh khusus, sehingga semua tumbuhan darat non-vaskuler cenderung berukuran kecil. Untuk tumbuhan vaskuler ialah tumbuhan yang memiliki pembuluh khusus untuk mengedarkan air dan zat makanannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, botol mineral dengan jenis dan ukuran yang sama. Kedua, pewarna air. Ketiga, air. Keempat, vaselin. Kelima, arloji atau stopwatch. Keenam, pisau silet. Dan yang ketujuh adalah tumbuhan pacar air dengan jumlah 4 tumbuhan. 4 tanaman pacar air dengan ukuran dan jumlah daun yang sama. Beri perlakuan berbeda pada keempat tanaman pacar air. Tanaman A adalah hilangkan daun-daun dari tanaman pacar air, kemudian olesi bekasnya dengan vaselin. Sisakan 1 daun di pucuknya. Tanaman B, potonglah akar tanaman. Tanaman C, hilangkan daun-daun dari tanaman, kemudian olesi bekasnya dengan vaselin. Sisakan 1 daun di pucuk dan potonglah akar tanamannya. Tanaman D adalah tanaman utuh sebagai tanaman kontrol. Kedua, secara bersamaan, masukkan masing-masing tanaman ke dalam botol plastik yang telah berisi air dan telah dicampur pewarna. Volume dan konsentrasi air yang diberikan adalah sama. Ketiga, amati dan gambar keempat tanaman tersebut dalam waktu 0 menit, 30 menit, dan 60 menit. Keempat, bandingkan serta deskripsikan hasil. Berikut adalah data pengamatan dari kelompok kami. Dari percobaan yang dilakukan, variabel bebasnya merupakan tumbuhan pacar air yang diberi perlakuan berbeda-beda. Tumbuhan A disisakan 1 helai daun, sisa daun yang dipotong diolesi vaselin. Tumbuhan B dipotong bagian akarnya dan daunnya dibiarkan tetap utuh. Tumbuhan C dipotong bagian akarnya dan disisakan 1 helai daun. Sisa daun yang dipotong diolesi vaselin. Serta tumbuhan D ialah tumbuhan yang masih utuh. Variabel terikat berupa kecepatan naiknya air yang telah dicampur pewarna ke batang tumbuhan. Variabel kontrol berupa volume dan konsentrasi air yang tercampur pewarna sama, serta waktu untuk pengamatan. Percobaan dilakukan dengan pengamatan kecepatan naiknya air yang telah dicampur pewarna pada tumbuhan, serta kondisi tumbuhan setelah diberi perlakuan. Pemberian vaselin pada bekas daun yang dihilangkan ialah untuk mengurangi adanya penguapan air. Karena dalam percobaan ini diharapkan dapat diketahui apakah daun memiliki pengaruh pada proses transportasi pada tumbuhan. Air dapat berwarna untuk penanda sampai mana air tersebut naik ke batang dan sampai mana ke daun.
Bagian batang yang berwarna pertama yaitu bagian xilem, karena xilem ini yang mengangkut air akar menuju ke batang dan sampai ke daun. Tumbuhan A pada menit ke-0, daun tumbuhan yang tinggal satu agak layu dan belum terlihat adanya perubahan. Pada menit ke-30, daun mulai terlihat segar dan akar pada tumbuhan mulai berwarna cerah. Pada menit ke-60, daun lebih segar dari sebelumnya dan air berwarna merah mulai naik ke atas. Tumbuhan B pada menit ke-0 belum terlihat adanya perubahan. Daun bagian bawah tumbuhan terlihat agak layu. Pada menit ke-30, daun mulai terlihat segar dan batang tumbuhan bagian bawah mulai berwarna merah. Pada menit ke-60, daun tumbuhan juga masih segar dan air warna merah naik ke batang berupa garis ke atas. Tumbuhan C pada menit ke-0, daun tumbuhan yang tersisa satu terlihat layu dan belum terjadi perubahan pada batang maupun daunnya. Pada menit ke-30, daun sedikit lebih segar daripada menit ke-0 dan batang bawahnya mulai berwarna merah. Pada menit ke-60, daunnya terlihat segar dan air mulai naik ke batang. Namun, perubahan daun tidak sesignifikan pada tumbuhan A. Tumbuhan D pada menit ke-0 sama seperti tumbuhan lainnya, di mana belum terlihat adanya perubahan. Pada menit ke-30, daun mulai terlihat segar dan akar tumbuhan mulai naik sampai pangkal akar. Pada menit ke-60, daun terlihat lebih segar dan warna merah mulai naik dari pangkal akar menuju daun. Air yang telah dicampur pewarna naik lebih cepat daripada yang lainnya. Pada tanaman D yang masih lengkap memiliki akar, batang, dan daun, air yang dicampur pewarna naik lebih cepat. Pada tumbuhan B dan C yang tidak memiliki akar, air masih dapat naik karena adanya kapilaritas batang dan daya hisap daun. Namun, tumbuhan B lebih cepat karena daunnya lebih banyak dibandingkan tumbuhan C. Tumbuhan A daunnya hanya tersisa satu. Air juga masih bisa naik karena adanya daya tekan akar dan kapilaritas batang. Bahan diskusi. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi naiknya air dari akar ke daun? Proses naiknya air dari akar ke daun dipengaruhi oleh daya tekan akar, kapilaritas batang, dan daya hisap daun. Nomor 2, jelaskan mengapa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi naiknya air dari akar ke daun. Yang pertama, daya akar. Daya akar terjadi karena adanya perbedaan potensial air. Potensial air yang tinggi di luar tumbuhan, misalnya air pada tanah, akan mengalami osmosis menuju ke rambut akar. Daya tekan akar akan mendorong air menuju pembuluh xilem, dan daya tekan akar terjadi ketika tanah cukup lembab dan kelembapan udara tinggi. Yang kedua, kapilaritas batang. Air yang sudah sampai pada pembuluh xilem akan terus naik hingga ke daun karena adanya kapilaritas batang. Hal ini terjadi karena adanya adhesi dan kohesi antara dinding-dinding xilem dengan molekul-molekul air. Dengan adanya kemampuan air yang menempel pada dinding hidrolik xilem dan gaya antar molekul yang mengikatkan molekul-molekul air tersebut, maka jika suatu molekul air tertarik ke atas, maka molekul air lainnya juga akan tertarik ke atas. Yang ketiga, daya hisap daun. Air dalam daun mengalami proses transpirasi, yaitu keluarnya air melalui stomata. Transpirasi tersebut menyebabkan cairan pada sel daun menjadi lebih tinggi, sehingga sel daun menyerap air dari pembuluh xilem. Kesimpulan, pada percobaan yang kami lakukan pada tumbuhan pacar air yang merupakan tumbuhan vaskuler, dapat disimpulkan bahwa adanya transportasi air dari akar melalui batang kemudian menuju ke daun yang terjadi dalam tubuh tumbuhan vaskuler. Transportasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh daya tekan akar, kapilaritas batang, dan daya isap daun. Daya tekan akar terjadi karena adanya perbedaan potensial air. Daya tekan akar mendorong air naik menuju pembuluh xilem. Kapilaritas batang terjadi karena adanya adhesi dan kohesi antara dinding xilem dengan molekul-molekul air. Daya isap daun terjadi karena proses transpirasi yang menyebabkan tumbuhan kehilangan air sehingga sel daun menyerap air dari pembuluh xilem.